Kalau kita mau memulai sesuatu bisnis apa saja, ya saya mohon maaf kalau di sini ada yang mungkin alasannya itu berbisnis hanya meluangkan waktu kosong. Itu tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Tapi mayoritas mitra SR12 memiliki mindset bahwa ada yang ingin membantu sesama mendapatkan penghasilan tambahan. Ada yang kayak gitu. Yang berikutnya ada juga yang punya niat, saya ingin supaya saya mendapatkan penghasilan tambahan. Ada nggak seperti itu? Ada, banyak ya. Ada juga yang punya mindset itu, saya ingin dengan berbisnis ini saya bisa mendapatkan bukan penghasilan tambahan lagi, tapi menjadi penghasilan utama. Ada yang seperti itu, banyak. Nah, terlepas dari mindset kita masing-masing, apa sih mindset kita? Semua itu tidak ada yang salah. Semua itu adalah bagaimana kita memanage pikiran kita. Bisnis ini tujuannya untuk apa? Tapi ada satu hal yang paling fundamental di bisnis ini. Kalau kita punya niat itu untuk menebar manfaat ke semua orang atau membantu orang lain, insya Allah hasilnya akan lebih jos, akan lebih bagus. Kenapa? Karena dengan kita membantu orang, insya Allah bukan hanya kita yang membantu, tapi sebenarnya seluruh penjuru langit itu akan membantu kita. Bahkan kata Allah sendiri, manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Yang berikutnya, positive thinking. Jadi ini 7 mindset sukses bersama SR12 ya. Karena di sini kan semua mitra ya. Ada yang bukan mitra belum? Sini, Bu. Ada juga ya. Nah, di SR12 kita juga punya mindset nih. Kita punya mindset positive thinking atau berpikir positif. Kenapa harus berpikir positif? Karena ternyata kalau dari awal kita sudah punya pikiran positif, ya kan, menjalankan sesuatu dengan positif, insya Allah itu hasilnya akan positif. Contohnya begini, kita punya niat bisnis ini, saya ingin bantu orang, misalnya kan, itu kan niat yang luar biasa, positif banget kan. Nah, kita juga menjalankannya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang tidak melanggar ketentuan, baik itu ketentuan kaidah bisnis. Karena di SR12 mungkin semua orang bisa menjadi distributor, tapi kami mengatur atau memfilter distributor itu atau mitra itu dengan baik. Contohnya begini, semua orang bisa nggak jadi distributor? Secara omset semua orang bisa jadi distributor, ya. Secara pencapaian, bahkan kalau mohon maaf, kalau orang punya duit, dia bisa saya jadi distributor. Tapi kami memfilter distributor ini, selain dia punya duit, dia punya omset, dia punya tim, dia juga harus memiliki karakter yang benar atau sesuai dengan etika bisnis SR12. Apa sih etika bisnis SR12? Yang pertama tentunya harus jujur. Harus jujur, yang kedua tentunya harus takwa, ya kan? Harus bisa memiliki nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini penting? Karena kita tidak ingin bisnis ini hanya dijalankan hanya sekedar mencari dunia semata. Karena kalau hanya mencari dunia semata, insya Allah mungkin bisa jadi perusahaan ini tidak akan besar sampai sekarang. Pak Tony selaku owner selalu mewanti-wanti kepada saya. Beliau bilang bahwa Parpan ini SR12 ini tidak akan berdiri kalau tidak ada doa, kerja keras dari para mitranya. Jadi bisa dibilang mitra-mitra SR12 adalah aset perusahaan yang paling utama. Tepuk tangan buat ibu semua. Kenapa saya sampai hadir ke tempat ini? Sebenarnya nih ya, kalau misalnya acara-acara yang saya hadiri itu adalah tempat-tempat hadiri yang memang sudah diprogram lama, sudah direncanakan lama, ya kan? Biasanya itu minimal 1 bulan nih, minimal 1 bulan untuk saya bisa hadir ke tempat ini, untuk mengundang saya hadir ke tempat seperti ini. Alhamdulillah, Ibu Harpen ini luar biasa karena kalau saya bilang beruntung. Karena sebenarnya hari ini sih tuh ada jadwal di kota Serang. Jadi jadwal saya tuh padat dari 2 minggu yang lalu. Tiap minggu saya keluar kota. 3 minggu yang lalu saya dari Solo. Karena dari Solo saya sempat dari Solo itu saya mengisi acara kemarin di Serang. Di situ banyak sekali tenaga kesehatan yang bergabung. Entah itu perawat, terus ada juga bidan banyak banget. Dokter, kita juga punya dokter. Kita ada dokter namanya Dokter Susi. Beliau salah satu dokter di Kota Serang. Beliau juga distributor, bergabung distributor itu di November 2019 seperti itu.
Jadi lanjut ke berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, insya Allah semua segala hal yang kita lakukan ini bisa menjadikan bekal kita untuk mendapatkan lebih baik lagi. Yang berikutnya komitmen. Nah ini yang paling penting nih, komitmen. Kalau misalnya mau jadi mitra, kita harus punya komitmen nih. Komitmen dalam artian jangan hari ini saya komitmen nih untuk membantu orang lain, untuk bisa mengembangkan bisnis ini bersama-sama. Tapi ternyata kalau kita mengalami kendala, kita langsung down. Wah, saya nggak jadi lagi nih gabung. Kenapa? Karena barangnya susah ternyata, barangnya susah dijual, atau barangnya limit misalnya kan. Nah itu kan berarti komitmennya sudah mulai turun nih. Nah hal-hal seperti ini yang akan mempengaruhi mindset kita, sehingga kesuksesan itu bukan malah makin mendekat, tapi malah makin menjauh. Yang berikutnya, kalau kita bilang ini berani gagal mindsetnya. Jadi berani gagal itu bukan berarti kita mau gagal gitu loh, enggak. Tapi kita sudah harus punya pikiran bahwa kita bisnis ini tidak harus selamanya itu langsung mendapatkan sesuatu yang cepat. Ya, di SR12 ini bukan bisnis cepat-cepatan sebenarnya. Siapa cepat dia dapat, enggak. Tapi siapa yang paling istiqomah, atau siapa yang paling konsisten, atau siapa yang paling bisa mendapatkan manfaat itu secara terus-menerus. Karena kalau misalnya di SR12 kita tidak melihat siapa sih yang paling cepat mendapatkan omset 1M misalnya. Tidak seperti itu. Tapi kita lebih melihat bahwa siapa yang konsisten dan istiqomah menjalankan bisnis ini. Jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita dengan konsep berani gagal tadi kita bisa terus berkembang. Jangan pernah takut bahwa hari ini saya ditolak orang. Nanti di belakang saya akan ajarkan sedikit strategi apa sih yang bisa kita lakukan. Kebetulan di sini saya pertama kali akan menampilkan proyek SR12 yang sudah saya godok kurang lebih 1 tahun dan baru keluar hari ini. Dan itu insya Allah akan segera launching untuk membantu mitra-mitra. Jadi konsep berani gagal ini jangan sampai kita udah terbayang-bayang nih, gimana dong kalau saya jualan saya rugi gitu kan? Bagaimana kalau nanti barang saya nggak laku misalnya kan? Bagaimana kalau misalnya nanti saya nawarin orang ditolak gitu kan? Itu kan banyak tuh ibu-ibu yang bilang seperti itu. Banyak orang yang belum jalan, yang baru mau keluar, baru menawarkan sesuatu, pikirannya udah macam-macam duluan tuh. Nah, kalau kita sudah berani gagal, berani menghadapi hal-hal yang seperti ini, insya Allah kita akan maju terus. Jangan sampai karena kita sudah mulai terpikirkan, saya nggak bisa kayak gini, ya udah, jadinya nggak jalan sama sekali. Akhirnya kalau misalnya nggak jalan sama sekali, maka tidak akan tercipta itu apa yang sekarang ini. Iya dong. Ya kalau misalnya dulunya, saya nggak mau jalan, mungkin karena saya udah, mohon maaf ya bu, ibu mungkin saya udah usianya udah lumayan lah, lumayan senior gitu kan, ngapain lagi gitu. Tapi kan ternyata enggak. Beliau berpikir bahwa selagi hayat di kandung badan kita maju terus, betul ya. Nah, sama seperti tadi, konsisten dan sabar. Karena banyak orang, kalau misalnya saya cerita sedikit, ada salah satu DU di Jawa Tengah. Beliau dulu itu guru di suatu lembaga pendidikan. Awal-awalnya bergabung itu tidak konsisten. Dia sempat down bahkan. Dan alhamdulillahnya karena dia down itu, bisnis 12 itu sempat mau tinggalkan. Nah, dia gabung 2017, ternyata 2018 dia termotivasi kembali. 2018 termotivasi kembali sehingga mulai tuh menjalankan bisnis ini step by step. Jadi mulai dari reseller, ya, pelan-pelan naik jadi subagen, gitu kan? Subagen naik lagi jadi agen, terus sekarang jadi distributor. Alhamdulillahnya sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus kemarin, beliau itu omsetnya sudah 4,2 M. Itu luar biasa. Namanya Ibu Fitri Mutia. Kemarin saya kebetulan isi seminarnya di Solo. Dia luar biasa banget. Dia cerita dulu jatuh bangunnya, dari mulai orang tuanya itu yang selalu dihina karena kalau datang itu, dia cerita orang tuanya kalau datang ke rumah orang itu orang nggak mau bukain pintu karena tahu orang tuanya itu pasti mau minjam duit. Ya, saking sedihnya dia cerita, katanya sekarang kembali. Tapi dia sekarang tidak melakukan orang-orang sama dengan perlakuannya dulu orang tuanya, tapi beliau selalu berusaha, nih kalau mau penghasilan tambahan,
bisnis SR12. Jadi tidak lagi ditawarkan, kalau kan ada istilahnya dikasih makanannya, tapi dikasih kain dan kantinnya, seperti itu. Yang berikut ada fokus. Jadi kalau misalnya kita bisnis, udah fokus aja gitu loh. Jangan lagi berpikir bahwa saya mau bisnis lain lagi, atau istilahnya palu gada. Palu gada tahu ya? Palu gada itu semua yang ada, semua yang lu butuh, gue ada. Apa yang lu butuh, gue ada. Itu palu gada itu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita akan terbagi pikirannya. Misalnya hari ini ada yang mau beli SR12 misalnya. Besoknya jual kerudung misalnya kan, atau biasanya kalau dekat-dekat Lebaran atau Idul Fitri, bisnisnya berubah tuh, jadi jual gamis, kering, gitu kan? Salah kan? Nggak salah. Tapi ternyata hal ini bisa mengurangi fokus kita. Jadi bisnis yang sudah bagus ini, itu akan begini. Kita perlu membranding diri kita, ya kan? Kalau misalnya ibu-ibu sudah bisa membranding diri sendiri, kalau misalnya orang ketemu ibu-ibu, pasti dia akan berpikir ini penjual Vivo misalnya. Tapi kalau misalnya ibu jualannya banyak, dia bingung nih, ini ibu siapa ya? Mungkin dia kenal namanya kan, tapi dia pikir inilah dia orang yang jualan kue, jualan gamis, jualan kerudung, jualan sarung misalnya kan, atau jualan sendal, sama jualan SR12. Tapi kalau misalnya kita fokus di SR12, begitu kita ketemu dengan orang lain, dia langsung ingat Ibu Harveni itu sabun bulus. Iya dong, itu bukan satu branding yang jelek sebenarnya, itu satu hal yang bagus. Karena beberapa distributor SR12 yang sudah berhasil saat ini, itu mereka dikenal bukan lagi dengan namanya. Ada yang dikenal dengan nama Ibu Vico, Ibu Salima, ya kan, Ibu Bedak, gitu kan. Nah, karena memang dia bisa membranding dirinya. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya kita fokus, insya Allah kita akan lebih dikenal dengan apa yang kita bisniskan saat ini. Yang terakhir ada yang ketujuh, pantang menyerah. Kita nggak pernah tahu nih ikhtiar mana yang berhasil. Kadang-kadang kita sudah ikhtiar nih 1 bulan nggak berhasil, ya kan? Kadang-kadang kita juga sudah ikhtiar 3 bulan berusaha keras, tapi kita tetap tidak berhasil. Ternyata pada saat kita berhenti, ternyata bisa jadi justru sudah digariskan bahwa kita akan sukses di bulan keempat. Nah, dan banyak seperti itu. Kita sudah kerja keras dari awal, ternyata pada saat kita mau sukses kita malah menyerah. Artinya apa? Artinya kita tidak sabar, atau kita berpikir bahwa ya sudahlah, saya udah nggak mau jalan lagi karena memang percuma lagi itu saya jalan. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan atau mindset yang memang sebaiknya dimiliki oleh mitra SR12 di mana berada. Bahkan sebenarnya kalaupun ibu-ibu di sini tidak bergabung dengan SR12, mindset ini juga harus dimiliki oleh semua manusia atau semua orang yang berada yang masih mau berusaha di dunia ini. Kenapa?